apa yang bisa kita lakukan saat kita buntu ide, bukan berarti tidak punya ide ya. Stop dulu. Oke. Stop itu istilah kerennya itu adalah masuk masa inkubasi. Inkubasi. Nah, stop ini saat kita stop, tapi stop dan melupakan ya. Itu sebenarnya otak tidak berhenti bekerja. Dia sibuk mencari asosiasi-asosiasi dengan database yang tidak terbatas dalam gudang memori kita. Lalu tiba-tiba muncul, tiba-tiba. Tapi kalau kita kekurangan inkubasi, mikir terus sampai ketemu solusinya semalaman, itu seharian, itu nggak akan dapat ahanya. Karena dia hanya mengasosiasikan apa yang Anda masukkan ke dalam working memory, tapi tidak mencari ke dalam di gudang memori yang hanya bisa dilalui melalui proses saat gelombang otak kita tuh alpha, relax. Smart FM. Smart Career. Smart listeners, ternyata tidak hanya jalan saja yang buntu ya. Kadang ide-ide kita sebagai pekerja ataupun mungkin pelaku dunia kreatif atau mungkin Anda sebagai karyawan juga sering buntu gitu ya. Kayaknya nggak ada jalan keluarnya. Tapi seperti apakah kebuntuan ide ini di mata brain management? Apakah memang ada atau justru kita yang kurang memanage fungsi otak kita? Kita akan membahasnya dalam podcast Smart Career, di mana kali ini Audrey Juwana sudah bersama-sama dengan Pak Sutanto Windura. Halo Pak Tanto. Halo Pak Audrey. Kabar Halo baik, Pak? Smart Listener. Baik. Baik, oke. Bicara tentang kebuntuan ide ini, mungkin sudah menjadi mindset banyak orang ya dalam berkarir ataupun berkarya. Ada momen-momen di mana kok kayaknya sudah berpikir keras, sudah mengusahakan segala sesuatu, tapi kok idenya nggak keluar. Terus nyerah gitu ya. Betul. Apakah memang kebuntuan ide itu ada, Pak Tanto? Atau tentu terjadi, tapi bukan berarti tidak ada. Nah, cuman kita susah mengeluarkan dari otak kita. Ya. Nah, kenapa saya bilang susah mengeluarkan? Karena pasti ada. Ya, jadi Brian Tracy mengatakan the solution of every problem has been found. Ya, jadi sudah ditemukan. Itu yang pertama. Yang kedua, otak kita ini mesin penghasil ide yang luar biasa. Apapun yang informasi yang pernah kita terima melalui panca indera kita pernah lihat, kita pernah dengar, kita pernah bau, raba, cicipin, apapun itu tidak pernah hilang. Tersimpan dengan baik, lalu berkembang biak. Ya, berkembang biak tidak terbatas. Contohnya di pikiran bawah sadar. Contohnya saat kita tidur bermimpi kan suka mimpinya aneh-aneh. Itu hasil dari perkembangbiakan. Idenya banyak, tidak terbatas gudang memori kita, belum tentu bisa dikeluarkan loh. Ya kan, kalau saya tanya Smart Listener waktu Anda kelas 3 SD punya mainan apa saja? Mungkin Anda hanya bisa menjawab 2 atau 3 saja. Betul. Tapi mungkin gara-gara lihat sesuatu, saya jadi ingat nih, ada satu lagi nih, gara-gara lihat itu jadi ingat. Berarti kan datanya ada ya. Seperti kita kehilangan sesuatu di rumah, salah naruh, barangnya ada di rumah, tapi masalah ketemu nomor 2 itu. Itu ya. Nah, otak ini tidak terbatas. Ya. Lah bagaimana bisa buntu? Nah, buntu ini adalah suatu mismanagement otak yang ada solusinya, begitu. Berarti kalau kita bisa simpulkan, kita sebagai manusia tuh nggak pernah kekurangan ide sebenarnya, Pak? Nggak pernah, ya. Kalau kekurangan ide ya handphone yang kita pakai sekarang, smartphone kita ya sudah mentok. Besok nggak ada lagi teknologi baru. Iya, selalu ada update-update ya. Bahkan dalam sebulan bisa ada smartphone yang aneh-aneh, yang terobosannya hitungannya sudah bulan kali ya. Tapi kan banyak juga mindset yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita merasa buntu atau stuck di ide, udah deh healing dulu, Pak Tanto gitu ya. Tepat. Oh benar ya? Ya, itu salah satu tekniknya. Tapi kan apakah kita harus mengatasnamakan healing terlebih dahulu untuk mencari ide baru? Sebenarnya gimana tuh? Ya, entah istilahnya healing atau apa. Refresh lah ya. Jadi pertama mindset dulu ya. Mindset dulu bahwa kita nggak akan kekurangan ide, saya pasti ketemu ide untuk menyelesaikan masalah ini. Itu dulu ya, penting ya. Itu brain operating system. Artinya kalau operating system terganggu, aplikasinya terganggu semua. Betul nggak ya? Kalau Android kita terganggu, aplikasinya terganggu semua. iOS kita terganggu, aplikasinya terganggu semua. Lalu yang kedua, itu dia. Kalau apa yang bisa kita lakukan saat kita buntu ide, bukan berarti tidak punya ide ya. Stop dulu. Stop itu istilah kerennya itu adalah masuk masa inkubasi. Nah, stop ini saat kita stop,
tapi stop dan melupakan ya. Itu sebenarnya otak tidak berhenti bekerja. Dia sibuk mencari asosiasi-asosiasi dengan database yang tidak terbatas dalam gudang memori kita. Lalu tiba-tiba muncul tiba-tiba. Tapi kalau kita kekurangan inkubasi, mikir terus sampai ketemu solusinya semalaman, itu seharian, itu nggak akan dapat ahanya. Karena dia hanya mengasosiasikan apa yang Anda masukkan ke dalam working memory, tapi tidak mencari ke dalam di gudang memori yang hanya bisa dilalui melalui proses saat gelombang otak kita tuh alpha, relax. Bahkan kita lupakan dulu, dia baru nyari ke bawah, begitu kurang lebih. Itu yang pertama ya. Tapi berarti kalau kita terus-menerus memaksakan otak kita bekerja gitu Pak Tanto, walaupun kita sudah sadar, ini kayaknya harus istirahat gitu. Ya. Ini apa bahayanya dan mungkin ada dampaknya kah? Kalau bahaya secara medis mungkin tidak. Walaupun kalau kita ini kemudian stres, banyak kemasukan emosi negatif, ini otak memproduksi hormon kortisol, ini juga nggak bagus. Bikin kulit keriput, ubanan, hormon-hormon racun, sel kanker, nggak boleh ya. Kan banyak penyakit-penyakit seperti itu karena faktor psikis, ya. Nah itu, ya. Tapi di luar itu tidak ada, teman ya nggak ketemu idenya. Capek sendiri. Jadi kalau untuk menghindari kebuntuan ide dan dapat ide yang bagus, mesti tahu caranya, tapi bukan caranya memaksa. Iya. Satu justru istirahat, stop tadi, break. Kapan-kapan kita bahas break yang lebih luas ya. Boleh Pak Tanto. Nah, break. Nah, jadi break itu tidak hanya istirahat ya capek, bukan. Tapi itu bagian tidak terpisahkan dari kesuksesan kita mengalirkan ide. Nah ini harus dipahaminya berbeda ya. Bukan sekedar istirahat supaya nggak capek, supaya nggak stres, ya. Tapi justru bagian yang tidak terpisahkan harus dilakukan seperti itu untuk mendapatkan ide yang mengalir terus, begitu. Iya. Karena break ini juga kadang kita sulit ya melakukannya karena udah kebiasa kerja terus nggak. Kalau break itu nggak produktif. Betul. Gitu. Nah ini yang nggak tahu. Nanti gitu ya kita bahas mungkin di episode berikutnya. Selain stop Pak Tanto, setelah kita mungkin sudah kita udah break sejenak gitu. Apalagi yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengatasi kebuntuan ide tadi? Ya, kita mencoba untuk mencari asosiasi-asosiasi baru. Jadi sekali lagi bahwa buntu itu karena kita berusaha mengeluarkan nggak dapat. Tetapi dia harus pakai mata pancing yang berbeda untuk mengeluarkan. Kita harus mencari yang lain. Ya kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Ini buntu nih, stop dulu. Saya mau mengerjakan yang lain dulu. Atau nonton film. Nah kadang-kadang gara-gara nonton film, timbul gitu ya. Ketemu momennya ya. Ya, kebuntuannya hancur gitu, temboknya, gitu ya. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ganti suasana. Ganti suasana. Jadi kalau ini berkaitan dengan creativity, kemampuan menghasilkan ide-ide yang useful, gitu ya. Jangan cuma di tempat yang biasa Anda lakukan itu, yaitu di kantor. Pindah ruangan paling tidak kalau masih mau di dalam kantor. Ya, ke ruang meeting sendiri pas nggak ada meeting. Ke pantry sendiri. Atau ya ke toilet tutup 10 menit gitu. Toilet is the greatest place on earth for creative thinking. Betul. Ke mall sebentar. Makan siangnya jangan di kantor. Mau cari suasana, lihat baru. Nah, itu kan asosiasi-asosiasi baru gitu. Kayaknya lebih fresh. Kok kayaknya ada sudah mau di ujung lidah. Akan dapat begitu. Itu salah satu ya untuk merubah atau mengacak situasi, pattern ya, Tante ya. Betul. Ada lagi mungkin yang bisa kita lakukan? Jadi setiap orang itu punya suatu keunikan tertentu untuk menjebol kebuntuan ide. Misalkan kita bisa lihat tilik dari kecerdasan majemuknya. Ada orang yang cerdas bahasa, cerdas logika, cerdas musik, cerdas visual spasial, cerdas gambar ruang, cerdas fisik tadi udah ya? Belum ya. Terus cerdas pribadi, cerdas sosial, cerdas alam. Nah, mungkin yang cerdas fisik buntu olahraga. Badminton dulu, pingpong dulu, treadmill dulu. Akan dapat. Begitu ya. Nah, lalu di samping dari kecerdasan juga dari channel kita berbicara. Personal learning style. Kalau saya misalkan auditorial, mikirin nulis, nggak bisa. Saya butuh sparring partner untuk ngobrol. Aku tuh punya masalah begini, pinjam telinganya. Gini. Menurut kamu gimana ya? Mungkin temennya bingung.
pekerjaannya berbeda, profesinya berbeda, tapi gini-gini, iya soalnya gini, kayaknya dapat sesuatu. Nah, karena audionya dimunculkan, jadi channelnya lebih lewat jalan tol ke otak gitu. Kalaupun nyampe otak semua jadi visual. Betul. Dan harus kita klasifikasi lagi ya ide-idenya mana yang bisa direalisasikan atau tidak, seperti itu. Tadi menarik ya, berarti kita juga harus paham kecerdasan diri kita. Betul, supaya mungkin menjadi satu trigger juga ya Pak Tanto. Iya, dengan kita tahu keunikan otak kita, kita bisa managing ourselves. Kalau kita bisa managing ourselves, kita baru bisa managing other people. Betul. Ya nggak? Kita nggak bisa manage emosi sendiri, nggak bisa manage bagaimana kita cara belajar, gimana kita mau managing other people gitu ya. Oke. Dan juga penting untuk kita melakukan hal-hal yang mungkin kita suka ya. Untuk kita menemukan titik relax dan akhirnya kita bisa menemukan ide tadi ya. Betul. Kebuntuan ide. Ide itu baru mengalir lancar kalau kita ini relax. Relax itu maksudnya apa? Otak kita bekerja pada gelombang alfa, 8 sampai 13 Hz per detik. Itulah gelombang kita relax. Ya. Kalau kita tegang tuh 13 ke atas, beta gitu ya. Bawahnya theta 4 sampai 8 itu kita sedang bermimpi, tidur ya. Jadi harus diciptakan kondisi relax. Relax dulu baru idenya ngalir. Kalau tegang diburu deadline, semakin tidak bisa. Tapi lucunya kita masuk ke time management nanti betul, ya. Tapi itu lucunya kita sering banget berusaha berpikir keras di momen-momen deadline. Ya, ada suatu teori namanya teori flow dari Mihaly Csikszentmihalyi. Itu justru harus ada tekanan untuk memotivasi otak, kreativitas kita untuk muncul. Tapi tekanannya mesti pas. Kalau lewat dikit jadinya depresi, jadi tekanan yang sifatnya negatif malah nggak keluar. Jadi perlu ada tekanan. Ya, menjelang deadline, kadang memang itu terjadi. Atau saya kalau ada tantangan baru kreatif. Nah, tantangan itu sebenarnya adalah pressure yang pas gitu ya. Nah, itu memang harus pas gitu ya. Teori flow. Betul. Ya. Pinter-pinter juga kita nyetelnya. Betul. Pressure ini kita harus bisa manfaatkan ke arah yang positif seperti itu. Oke. Yang pasti semoga dengan mendengarkan podcast ini juga bisa mengurangi kebuntuan ide kita dan kita bisa mengalirkan dengan deras gitu ya ide-ide yang ada di otak kita, mengasosiasikannya gitu ya, menjadikan dia sebuah jadi kegiatan yang real lah yang bisa dilakukan. Dan pastinya ini juga sangat-sangat bermanfaat untuk career development kita masing-masing. So, terima kasih semua listeners. Pak Tanto juga terima kasih. Next time kita akan bahas topik-topik yang seru tentang brain management. Kalau mau tahu lebih lanjut, boleh langsung cek YouTube kita di program Smart Brain Management yang lama ya. Ataupun juga bisa di Smart Creative and Learning yang pasti ada di hari Kamis jam 8 sampai dengan jam 9. Kita jumpa lain waktu, sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Smart FM, Smart Career. Make your future better.